Selamat pagi, Jess. Akibat dari kecapean dari tanggal 29 sampai tanggal 15 non-stop nggak pulang ke rumah tapi ada di jalanan. Ini saya flu, tapi lihat kondisi saya ya, tetap fit ya. Flu biasa, batuk biasa, itu semua karena ya nyetir sendiri dari Jakarta sampai ke Jawa Timur ke ya kelilingan itu, Jess. Ini ada komen dari Pak siapa itu, user berapa itu. Terus apa orang yang kolesterol tinggi boleh makan yang diberi kuah rebusan tulang itu, Pak? Saya kalau ngomong masalah ini eh, pro dan kontra. Karena selama ini pembelajaran yang kamu terima adalah kamu di warning dengan kolesterol. Kolesterol itu, kamu suka atau tidak, tubuhmu menciptakannya sendiri. Kebutuhan kolesterol itu sangat banyak. Otak itu butuh 30% dari kolesterol yang diciptakan sama liver. Ya, liver menciptakan kolesterol 400 mg per desiliter. Dan liver membutuhkan fruktosa untuk melakukan kegiatannya. Jadi pola kerjanya kalau kamu perhatikan, Jess, liver menciptakan kolesterol. Kolesterol ini didistribusikan ke seluruh tubuh. 65 triliun sel tubuhmu ini membutuhkan yang namanya kolesterol. Ya. Tapi dalam dunia medis kamu dipisahkan antara kolesterol baik dan kolesterol yang jahat. Ya, padahal itu sebetulnya kalau menurut saya ya, enggak ada. Kenapa ya? Karena kolesterol baik bisa sampai ke otak karena kolesterol jahat. Jadi kolesterol jahat itu kayak model gerobaknya untuk membawa konsumen ke ke otak 30%, ke seluruh tubuh 65 triliun itu makan. Jadi sel tubuhmu itu sehat ketika asupan kolesterolnya terpenuhi. Makanya saya menerapkan ke diri saya, support ke tubuh saya, makanannya telur, ikan, daging, seafood. Ini ditentang karena adanya jurnal tahun 1916 yang mengkambing hitamkan kolesterol, yang mengkambing hitamkan telur, yang mengkambing hitamkan daging. Sehingga kamu lebih banyak memakan gula, memakan tepung, memakan karbo ketimbang kamu memakan makanan sel tubuhmu gitu. Kamu harus ulang-ulang ini ya, mendengarkan kalimat saya ya. Kalau enggak, kamu asal lalu sambil lalu aja, enggak maksud kamu, enggak ngerti kamu. Ya, saya untuk bisa belajar ini ya cukup lama. 3 tahun pertama saya mempelajari itu untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman saya yang setuju dengan saya. Ya, sehingga saya menemukan yang betul untuk sebuah kesehatan murni ketika kolesterolmu tinggi dan gula darahmu rendah. Itu kuncinya. Apalagi cuma makan rebusan tulang begitu, ya enggak masalah. Enggak masalah. Ya, kamu kolesterol 250 aja kan udah ditakut-takutin. Kamu kolesterolmu 275 apalagi. Jangankan 250, 200 aja loh kamu udah ditakut-takutin. Sehingga kamu akhirnya dikasih OBAT yang namanya statin. Ketika kamu di statin kolesterolmu ini, maka livermu akan kena. Livermu akan bermasalah. Ketika livermu bermasalah, pasti akan kena ke ginjal. Pasti, karena itu gandeng geret. Tubuh ini kan ada fungsinya masing-masing. Nggak bisa per part diobati. Ketika kamu mengobati satu bagian, maka kena bagian yang lain. Mengobati satu bagian akan kena bagian yang lain. Itu yang terjadi ketika kamu memberlakukan OBAT kepada tubuh. Suka nggak suka, memang itu yang terjadi gitu. Ketika kamu memberlakukan tubuhmu bagian demi bagian. Ya, satu obat itu bisa menyelamatkan satu organ dalam tubuhmu yang merusak. Ya. Tapi satu obat yang menyelamatkan satu organ di tubuhmu akan merusak organ yang lain. Satu obat bisa menurunkan kolesterol, tetapi merusak liver. Satu obat bisa membantu jantung, tetapi membuat gagal ginjal. Satu obat bisa menurunkan gula, tetapi membuat kamu obesitas. Satu obat bisa membantu pencernaan, memperbaiki fungsi pencernaan,
Kamu nggak kena mameh lagi, tapi mengganggu penyerapan nutrisi dan tubuhmu masing-masing. Makanya yang paling aman adalah memperbaiki tubuh melalui pola. Ada pola hidup. Tidur, istirahat, olahraga. Nah, itu pola hidup. Pola makan. Tidak sarapan, tidak makan malam. Itu pola makan. Dan pola sehat. Makanan yang kamu asupkan ke tubuhmu apa? Gitu. Dari 5 kebutuhan tubuh, ini baik-baik perhatikan. Mineral, vitamin, asam amino, asam lemak, karbohidrat. Ini kan 5 kebutuhan tubuh yang utama. Ya, yang paling banyak kamu asupkan ke tubuhmu apa? Ini kan. Karbohidratnya kan. Ininya kemana? Ininya kemana? Kamu diajarin membenci. Contoh telur, nggak boleh kuningnya. Daging merah, nggak boleh dimakan. Apa yang ditakutin sama hidupmu? Nanti kena jajaan TO2 eng. Padahal ketika kamu mengabaikan asam amino dan asam lemak, mineral dan vitamin, kamu hanya ribet untuk masalah ini. Jajanan, siapa yang bisa mengharamkan? Nggak ada. Jajanan, siapa yang bisa melarang? Nggak ada. Mulutmu bebas. Gula, siapa yang bisa melarang? Tuh, minimarket semua minumannya gula semua. Siapa yang bisa melarang? Nggak ada. Anak-anakmu ketika bawa bontotan, berani kamu putuskan ke istrimu, jangan bawa jajanan, kasih telur aja. Berani? Nggak berani. Kamu nggak pernah melakukan itu, sedangkan ini adalah kebutuhan fatal untuk kesehatan. Mineral, vitamin, asam amino, asam lemak. 4 ini ada di telur, ikan, daging, seafood. Kalau ini dimasak, telur, ikan, daging, seafood, sudah mengandung ini semua. Tapi ini justru diabaikan kamu makan ini. Yaitu yang membuat penyumbatan sehingga LDL yang disalahkan. Padahal LDL ini sama HDL kan gandeng geret. Kemana dia pergi ada. Sehingga dia bisa membawa HDL itu balik kembali ke liver untuk diolah lagi dan kemudian disebarkan lagi. Karena memang liver itu menciptakan kolesterol. Nggak bisa dilarang. Ketika kolesterol kamu obati, kamu sedang mematikan livermu. Karena 400 mg per desiliter tubuhmu, liver menciptakan kolesterol untuk kebutuhan sel tubuhmu. 30%-nya untuk otak. Otak makanannya bukan gula. Otak makanannya asam lemak. Lemak kambing, lemak gajah, lemak kuda, lemak sapi, lemak kerbau. Itu otak makanannya itu. Otak itu sendiri, yaitu otakmu itu makanannya itu. Sehingga kamu cerdas, sehingga kamu sehat kayak saya begini. Yang bermasalah kan otakmu makanannya gula. Karena apa? Karena kelebihan gula yang kamu makan. Makanya kamu pikun, ya, emosian, dikit-dikit marah, yang bukan kerjaannya diurusin kayak itu politikus-politikus yang sekarang sedang bermasalah dengan ijazah Jokowi itu kan bukan urusannya dia. Apa benar dia ahli di bidang itu? Kan enggak. Nah, itu orang-orang yang otaknya makanannya gula kayak begitu, Jess. Sehingga mereka diperalat orang lain untuk kepentingan orang lain. Gitu. Ujungnya lo udah ketebak semua. Kamu yang ikut-ikut jadi provokator. Nanti kan nuduh saya kan, ini Basar Mulyono. Ya saya bangga jadi Basar Mulyono. Nggak masalah, itu seneng saya. Tapi kan dengan cara seperti itu saya bisa melihat kebodohan, kegoblokan yang sangat luar biasa di negara Konoha ini. Dahsyat banget. Yang diawali dan dimulai dari pejabat-pejabat yang dipecat itu. Nah, itu otaknya kelebihan gula, itu cara berpikirnya kayak gitu, bos. Ya, kalau anak-anak autis, nggak bisa diatur. Nah, itu sedang ditertibkan sama Pak Deddy Mulyadi itu. Ya, belajar enggak, tapi ngerusak. Nah, itulah otak-otak anak yang kelebihan gula. Kenapa ya? Karena ya, nggak berani ngomong saya bukan politikus masalahnya. Gitu, Jess. Nah, kenapa orang-orang kena kanker segala? Ya itu karena kelebihan gula di dalam sel-sel tubuhnya. Makanya selnya rusak, itu kankernya itu di situ. Nah, caranya bagaimana? Ya, seperti yang saya suka katakan. Minum racikan macin pagi bangun tidur, tidak sarapan, tidak makan malam, dan makannya jam 1 sampai jam 7. Kalau kamu udah kena permasalahan kayak begini, singkirkan nasinya, singkirkan tepungnya, singkirkan gulanya, singkirkan gorengan-gorengannya. Dan
hiduplah dengan sehat.